Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Muhammad Daud. Channel yang insya Allah, yang apabila menontonnya insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Oleh karenanya, paling baiknya perilaku dan keadaan seorang manusia yang bisa menutupi banyak hal rahasia dalam diri kita itu adalah diam. Diam. Kamu baru kenal sama orang itu, nggak tahu bagaimana tipikalnya, bagaimana sifatnya, diam. Banyak diam dulu. Sampai setelah kamu banyak tahu, oh ternyata dia gini, dia gini, dia gini. Boleh kamu itu banyak bicara sama dia. Sebelumnya diam. Karena diamnya kamu, sebagaimana kamu ya menimbang-nimbang, membanding-bandingkan dan meraba-raba serta berusaha menjangkau bagaimana sifatnya, orang lain juga seperti itu pada kita. Sifatnya orang itu pada dasarnya ingin mengedonkan orang. Dia ketemu sama satu orang, dia harus berada di bawah pengaruh kita, bukan kita berada di bawah pengaruh dia. Sehingga bagaimana ini modelnya, sehingga Anda menghadapinya bagaimana caranya. Nah, itu setiap orang itu pasti ada seperti itu. Nah, oleh karenanya supaya kamu selamat, supaya dia itu sulit untuk bisa menerka-nerka dan bisa meraba-raba serta bisa menyangka-nyangka bagaimana sifat kita, diam. Diamnya kita itu bisa membingungkan dia, walaupun ternyata diamnya kita itu ternyata karena kita tidak tahu gitu, karena kita bodoh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, aku paling sulit menghadapi orang yang diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena diamnya itu bisa salah satu daripada dua. Karena pinternya dia makanya dia diam, karena cerdasnya dia, cerdiknya dia makanya dia diam. Dia nggak mau terombang-ambing dengan perkataan dan sebagainya. Cerdas dia, diam, selamat dia. Atau karena memang dia nggak bisa bicara, bodoh dia, makanya diam. Salah satu daripada dua hal ini. Tapi bagaimanapun juga tetap diamnya itu lebih baik daripada bicara. Sehingga suatu waktu ada satu kelas yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Ada salah satu muridnya itu diam saja, sehingga dia penasaran kenapa dia itu diam. Salah satu daripada dua hal tadi itu karena Imam Syafi'i ada salah satu daripada ulama ahli firasah, sehingga dari wajah saja, dari gerakan tangan saja ya, dari gerakan tubuh saja dia bisa membaca, oh dia begini, dia begini, dia begini. Kan kelihatan, orang itu suka bohong, kelihatan. Dia ngomong minta izin sama ustadz misalnya, datang minta izin, waktu izin dia garuk-garuk, itu bohong loh. Atau pegang-pegang telinga, iya saat ini, atau matanya dia banyak kedip-kedip, berarti dia mikir. Oleh karena kalau orang pandai itu, dia bertemu, ditatap matanya, wajahnya, untuk supaya tidak bisa ditembus, supaya tidak bisa diterka. Orang kalau sudah banyak kedipnya, berarti dia mikir. Orang ketika mikir gimana? Banyak kedip dia, untuk menggambarkan bagaimana gambaran otaknya yang sedang bekerja di saat itu dan dipaksa untuk bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Itu di antara bahasa tubuh. Sehingga apa? Seseorang itu ketika di dalam keadaan seperti itu, maka dia itu harus tampak. Jadi ada ajaran-ajaran tertentu, terutama bagi para intelijen dan sebagainya, itu gerakan itu sudah bisa menandakan sesuatu. Sehingga seseorang itu ketika dia diam 1000 bahasa, diam, tidak bergerak, itu bisa menjadikan dirinya itu sulit untuk ditebak. Sehingga subhanallah, Imam Syafi'i perintahkan dia untuk menguji. Dia katakan, dia tanya padanya, kamu bertanyalah, bertanya sesuatu yang kamu pikirkan. Subhanallah, akhirnya dia bertanya begini, iya Imam, aku heran ya, di bumi ini berapa gunung yang Allah ciptakan ya, katanya. Apa kata Imam Syafi'i? La haula wala quwwata illa billah. Lebih baik kamu diam saja tadi gitu, sehingga tidak jatuh di mataku gitu. Ternyata ketika dia ngomong, jelas, oh ini seberapa tinggi keilmuannya, seberapa cetek keilmuannya itu dapat diketahui daripada ucapan.